Alhamdulillah masih di Lantar Kolbu Kompas TV Jabar, dan Alhamdulillah masih dengan Majelis Taklim Al-Ihsan Parakan Saat Kota Bandung. Majelis Taklim Al-Ihsan Soleha istiqomah hidup berkah. Allahu Akbar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga khususnya ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Ihsan senantiasa soleha, kemudian istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan hidup dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmentasi yang kedua ini ada segmentasi pertanyaan. Barangkali dari sedikit pemaparan tadi di segmentasi yang pertama, ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya mangga, ibu silakan. Ibu bisa berdiri bu, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Else dari Majelis Taklim Al-Ihsan Parakan Saat. Mau nanya Pak Ustadz, bila mana ada mengatasi sakit hati di dalam rumah sama anak sama suami gitu. Gitu. Jadi sakit hati karena suami atau anak, bagaimana cara mengatasinya? Baik, kemudian barangkali ada yang mau bertanya lagi, dilangsungkan aja ini. Ya ibu ya. Ya. Berdiri. Bangga, silakan ibu, mau berdiri juga bebas. Penting ulah lompat ya bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu. Nama saya Abi Ibu Komariah dari Majelis Taklim Al-Ihsan Parakan Saat. Mau nanya Pak Ustadz, dalam rumah tangga ada anak yang gak ngaku kepada ayahnya, kepada orang tua, tapi harta bandana mau gitu, malahanan ayahnya mau ke sana ke rumah gitu, pingin ke rumah, nggak ada habis pada dibikin sama anak-anaknya gitu. Oh, dihabisin sama anak-anaknya? Iya, nggak disisain gitu. Oh, Suar habis aja gitu, mau pengen pulang ke rumah gitu. Segitu aja ya. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata ini di luar dugaan, Mamah Dede hadir di sini ya. Baik pemirsa Lantar Kolbu Kompas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pertanyaannya sangat baik. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi malakala seorang istri yang tersinggung atau tersakiti hatinya oleh suami ataupun anaknya. Memang tadi telah disebutkan bahwa dalam sebuah rumah tangga pasti ada ketersinggungan. Dalam filosofi orang Sunda ini kan istilahnya itu pakai trok piring aja sendok, pakai trok piring sarang sendok. Kemarin memang kan kalau makan kita dengan sendok, kemudian pakai trok itu dengan nya bararingung gitu sih kan baik jeung itu deh barangkali mohon kan hartina ini jeung aki-aki pakai trokna dina itu kan gitu. Nah jadi ini sebuah resiko dalam sebuah kehidupan. Dalam rumah tangga pasti ada gesekan, pasti ada ketersinggungan, pasti ada beda pendapat. Jadi satu, kita jangan merasa bahwa hidup ini akan senantiasa senang, senantiasa bahagia. Kemudian yang kedua, jangan kita senantiasa menuntut bahwa orang lain untuk membahagiakan kita. Balikan dulu kita yang harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Salah satu akibat daripada sering terjadinya, mohon maaf ya, dalam arti petik perceraian itu dikarenakan terlalu banyak menuntut hak dan lupa terhadap kewajiban. Seharusnya balik kita lakukan kewajiban, nanti pasti hak kita akan diberikan oleh orang kepada kita. Contoh misalkan gini, ibu di sini ada makanan ya, kebetulan misalkan di sini ada, mohon maaf, ada gehu, ada tempe, di situ ada misalkan ada molen, sementara ibu tidak mau molen, maunya tempe atau gehu, kan gitu ya. Kalau misalkan langsung cing Pak Ustadz kadia kan bagi hayang gehu teh tempe yang sedemikian, itu tidak beretika, itu tidak sopan. Tapi lamun kieu mah anu molan eta dikadiekeun heula, Pak Ustadz mangga bilih hayang molan, cek abi teh beren ibu mangga bilih hayang tempe, kan gitu. Jadi berikan dulu hak orang lain, lakukan kewajiban kita, maka pasti hak kita akan diberikan pula, atau hak kita ini akan didapat. Kemudian bagaimana cara mengatasi sakit hati? Ya tadi bahwa yang pertama, kita ini suatu saat pasti mengalami yaitu tadilah ketersinggungan. Kemudian yang kedua, jangan dijadikan bahwa ketersinggungan, sakit hati tersebut itu adalah finish dari segalanya. Ulah nyipatkan, wah iya mah pasti geus moal bener rumah tangga, iya mah moal bener salah kita, iya mah moal bener anak teh moal. Sabenerna jalma suatu saat pasti nyeun kesalahan. Sesalah-salahnya manusia pasti suatu saat membuat sebuah kebaikan.
Jadi lamun keur kitu ulah ditinggali karena keawonanana, kagorenganna, tapi lihatlah tumbukan kebenaran. Sehingga bagaimana? Sehingga yang tadi kan, kenapa? Karena orang yang sakit hati tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dirinya sendiri. Gitu. Jadi banyak introspeksi. Kemudian yang ketiga, Ibu, apabila kita ada ketersinggungan, kemudian amarah amak gitu, yaitu tadi Ibu coba untuk menahan diri dulu gitu. Jangan sampai misalkan kita kan tersinggungan kemudian sakit hati langsung ayeuna debat presiden. Di sini rame debat. Pan jadi rame kan gitu Bu, gitunya. Satu masalah bisa timbul berbagai masalah. Bisa aja nanti pasea misalkan itu karena hal yang sepele. Salakina yang cilok, pamajikan hayang cilok, ari salakina cilok nanti hayang disugukan, ari awe hayang dibanyur. Begitu beres ayeuna di eta masak cilok kan gitu, cisal gimana cilok teh? Ieu dimangkokan. Urang mah lain hayang dibanyur, hayang kusuuk teh. Nak make jeung kudu kusuuk cep isina teh. Geus bosen kacang mamah mah. Hayang sayurna pasea tah Bu. Nepi ka erek ugas cerai atuh. Nepi karek perceraian gara naon? Gara cilok. Begitu ke pengadilan tadi ditanya ku hakim, "Ibu, Bapak kenapa mau cerai?" "Cilok." Karena gara cilok. Itu pantas. Jadi ya itu tadi ya, bahwa ketersinggungan apa ataupun misalkan ada sakit hati apalagi sama anak. Kenapa? Ibu harus betul-betul menjaga manakala ada ketersinggungan hati sama anak kudu sabar. Kenapa seperti itu? Karena hati ibu mah itu dahsyat akan menjadi sebuah doa. Senang mah ibu akan menjadi doa kebaikan bagi anak. Sakit hatinya ibu akan menjadi sebuah doa keburukan bagi anak. Terus bagaimana dengan suami? Sama. Karena ibu mah itu sangat mujarab. Begitu ibu tersinggung kemudian ini baut. Datengeunah atuh dahar salaki teh. Leumpang teh asa ngalayang asa jadi jurig atuh da mah kayang. Kenapa? Karena lagi tidak pugu di bawah dan ku pamajikan kan gitu ya. Jadi ya itu tadi begitu ada kesendungan ya coba manakala ibu marah sambil berdiri duduk, maka ibu duduk misalkan masih marah masih emosi nyarane sok teu naon tetejeh marah sambil sekarang apa sambil nyarane tidur sok ibu amak-amakan bari sare aneh aman tak mulai piring anu ngalayang. Ibu sambil tidur masih marah, sholat ambil wudhu, kemudian sholat, sok sholat bari amak. Allahu Akbar. Kumaha cara. Nah jadi siap. Itu salah satu mungkin kiat. Jadi intinya ulah sieun nyari hati di rumah tangga pasti. Cuman bagaimana caranya kita supaya karena sakit hati ketersinggungan itu tidak menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua apa? Anak yang tidak ngaku kepada orang tuanya tetapi harta warisannya bukan hartanya itu habis. Itu adalah mohon maaf anak durhaka. Kenapa masuk ke dalam kategori anak durhaka? Jangan sampai tidak ngaku ka inung bapa. Berarti lamun ayeuna teu ngaku ka inung bapa ari manehanana bijil tina naon? Tina batu bata. Datang dari Semberang itu. Kalau dia butuh ya kumaha itu ka bapak enggak itu udah. Iya. Misalkan ada tersinggungan sakit hati sehingga tidak mengaku tetap itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena bubuk nanti istilah bahasa Jerman mah buruk-buruk papan. Hade goreng ge inung bapak sorangan hade goreng anak sorangan. Tetap itu tidak boleh. Sebab kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan sehingga wabil walidaini ihsana itu setara dengan wa'budullaha wa ya bunayya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wabil walidaini ihsanan. Beribadah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi gini, berbuat baik kepada orang tua itu sama pahalanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat baik kepada orang tua, komo make jeung ayeuna teu ngaku, maka itu sama dengan dosa musyrik. Innasyirka ladulmun anim. Sesungguhnya musyrik itu adalah dosa yang sangat besar. Sangat bahaya. Kepada orang tua mah tong bareng teu ngaku nyebutkeun kumaha ge? Uff fala taqul lahuma uff. Ku nyebutkeun kan gitu. Dede, yayang, pangmeserkeun taras. Isin. Itu sudah dosa. Apalagi tidak sampai mengaku. Pemirsa Lentera Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, masih dalam Negara Kalbu. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmentasi yang ketiga.
Alhamdulillah masih di Lentera Kolbu Kompas TV Jabar, dan alhamdulillah pula masih dibarengi dan dihadiri alhamdulillah kesumbingan ibu-ibu dari Majelis Talim Al Ihsan Parakan Saat Kota Bandung. Insya Allah di segmen ketiga adalah merupakan sebuah kesimpulan daripada paparan dan pertanyaan ibu-ibu tadi. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, pada intinya bahwa hidup kita ini akan bahagia, akan senang, muaranya adalah di hati. Rasulullah pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza soluhat jasadu, wa idza fasadat jasadu, ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia ada gumpalan darah. Apabila gumpalan darah tersebut itu sehat, maka akan sehat pula seluruh jasadnya. Apabila gumpalan darah tersebut itu sakit, maka akan sakit seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Jadi ternyata kebahagiaan kita, kesehatan jasmani kita itu tergantung daripada hati. Seperti itu. Uang banyak tetapi hati tidak senang, tidak bahagia, pasti itu akan berdampak dalam sebuah kehidupan. Jadi muaranya adalah hati. Berarti orang teh kudu ngurus hati. Entong wae kudu olahraga. Ari olahraga unggal ieu kan gitunya. Kiri kanan cantik. Tidak cukup dengan olahraga, tetapi kita pun harus olah rasa. Apa itu olah rasa? Hati. Bagaimana caranya olah rasa? Bagaimana caranya olah rasa? Satu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah. Semakin banyak berzikir kepada Allah, maka itu adalah olah rasa. Tujuan adalah hati. Bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka hati akan tenang. Hati tenang mah ibu emam jeung asin pedage nepi ka buluna ge dicacolan. Nikmat. Tapi coba lamun hatena tidak tenang. Makanan apapun yang banyak terasa itu pahit semua. Naon sababna? Hatena ger. Jadi orang itu berarti meureun kudu hate teh ulah gering, kudu cager. Bagaimana cara sehat hati? Yaitu tadi. Kenapa bila penyakit hati senantiasa kita pelihara, tidak kita obati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Apabila di dalam hatinya itu sudah ada penyakit, kemudian tidak ada obati, fazadahumullahu maradun, akan semakin bertambah dan bertambah, yang pada akhirnya itu akan menjadi sebuah bumerang bagi kehidupannya. Hirupna moal ayadina ketenangan, hirupna moal ayadina kebahagiaan. Orang yang mempunyai penyakit hati contohnya adalah iri. Lihat orang lain, ayeuna beli mobil, maneh anu mikiran garasina. Batur meuli TV, badag, nanti mikiran di mana ditempatkeun anak. Nya. Setiap orang lain mendapatkan kebahagiaan, manehna gering asup ka rumah sakit. Pantengeuna hirup juga gitu. Nya. Batur anu ngalahirkeun, maneh anu mikiran kumaha marabanana eta. Teu nuruneun. Ngajur batur, nomarapan parapan batur. Apabila dalam hati seperti itu, maka nauzubillah summa na'udzubillah, hidup akan dijauhkan daripada kebahagiaan. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang, tidak bahagia dengan apa yang orang lain dapatkan. Kemudian yang kedua, setelah hati ini ya terus berzikir yang mengakibatkan hati tenang, insya Allah dari situ akan muncul rasa apa? Rasa sabar, rasa syukur, dan rasa tawakal. Hati itu adalah muara rasa. Apabila tidak ada rasa syukur, maka setiap kenikmatan tidak akan bisa dirasakan kenikmatannya. Bahaya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabil sadid. Apabila tidak ada rasa syukur, sebanyak apapun nikmat maka akan Allah cabut. Kenapa seperti itu? Karena kufur nikmat. Kemudian yang kedua, tidak ada sabar. Seluruhnya itu butuh sabar, Bu. Ibu sabar? Sabar, Ibu. Salah satu bentuk sabar itu adalah pasrah. Ibu sok pasrah? Tiba lagi pasrah. Iya, sabar itu pasrah, tawakal itu adalah pasrah. Nilai kepasrahan kepada ketentuan Allah, sabar menunggu ketentuan Allah. Pan sabar ibu, upami masak sabar? Sabar, ibu kayak masak teh sabar. So kalau mau ayeuna masak teh sabar. Sununa diduruk jeung imah-imahna kan. Bahaya. Kan ibu sabar, ibu ayeuna misalkan nyayur gitu nya, begitu di nanti dirausan teh kirang uyapan tinggal bisa. Lamun teh
Nyala mun teu sabar milare eta nyala kuyang meureun anu gampang mah. Ya, intinya jadi sabar, seluruhnya perlu sabar. Ibu hamil sabar? Sabar. Sabar. Sabar sasi? 9 bulan. Salapan sasi pernah ku ibu dititipkeun ka tatangi? Ku sababa dikeun teu sabar. Terus ibu ayeuna punten misalkan begitu melahirkan cek bidan teh tarik napas. Keluarkan napas gaden. Ibu sabar? Sabar. Dihitung ngadangan teu? Enggak. Ya, sabar melahirkan. Subhanallah. Setiap kegiatan sabar. Jadi sebetulnya rasa itu geus aya di ibu sadayana. Syukur aya sabar, aya tawakal, aya pasrah da ibu tiba heula ge pasrah. So, asalna ibu geulis kawanti-wati endahna ka bida-bina. Yana jadi rusak. Pan aya nu kieu pas ku sarogena teh, mama hayang mah jangan ganggu kesucianku. Cek salah kita mana jadi karawenan teh kurang. Jadi itu tadi. Jadi bagaimana caranya supaya hati kita sehat? Yaitu tidak cukup dengan olahraga tapi harus olah rasa. Olah rasa itu dimulai dengan zikrullah, kemudian olah rasa itu sendiri munculkan, tumbuhkan paling tidak 3 rasa syukur. 3 rasa itu syukur, sabar dan tawakal. Maka insya Allah hidup kita akan berada dalam ketenangan. Sudah tenang maka kita akan bahagia. Insya Allah kita tutup dengan sholawat bersama-sama. Mangga silakan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan Prabu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bertemu kembali di episode yang lainnya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, dibimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita menjadi hati-hati yang tenang. Kenapa? Karena suatu saat hati yang tenangnya akan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga bermanfaat khususnya bagi saya Ustaz Agus Buya Sobat, umumnya bagi kita semua dan seluruh pemirsa dan Prabu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai berjumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.